Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Di sini saya melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Trisna Amalia. Beliau adalah guru kelas 5 sekolah dasar. Baik Bu Trisna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi besok mungkin ya kita akan melakukan observasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Ibu Trisna sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun sebelum itu kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu ya, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Trisna lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait supervisi kita untuk persiapan besok Bu ya. Jadi kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas? Iya Bu, baik. Sekarang saya belajar di kelas 5 ya Bu ya. Nanti besok saya akan mengajarkan bahasa Indonesia, materinya mengenai kalimat majemuk, setara, sebab akibat. Jadi materi tentang kalimat majemuk Bu ya. Jadi bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok itu saya harap peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat majemuk, setara, sebab akibat. Kemudian mereka juga bisa mempresentasikan secara berkelompok dengan aktif di kelas. Nah, jadi tujuannya ada dua Bu ya yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Selanjutnya apa area pengembangan yang ingin Ibu Trisna capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah meningkatkan kompetensi diri dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE di kelasku. Baiklah Ibu, jadi area pengembangan Ibu adalah ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE di kelas Bu ya. Secara spesifiknya apa Bu? Kalau secara spesifik menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, bagaimana dengan strategi dan persiapannya untuk mencapai pembelajaran yang Ibu akan lakukan besok? Metodenya seperti apa Bu? Saya sudah menyiapkan ya Bu ya RPP dan juga strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terorientasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk itu saya juga sudah menyiapkan kelas dengan membagi kelompok murid berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya masing-masing. Baiklah Bu, jadi strategi pembelajaran Ibu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ya. Baiklah Bu, jadi strategi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan seperti tadi ya. Jadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama besok apa Bu? Harapan saya Bu, pembelajaran saya di kelas nanti itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan lancar ya Bu ya. Juga murid-murid terlibat aktif dan pembelajaran berdiferensiasi nanti juga bisa tercapai. Baiklah Bu, saya juga berharap semoga pembelajaran Ibu besok bisa berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak juga bisa mengikutinya dengan perasaan senang dan tujuan pembelajaran Ibu bisa tercapai. Setelah itu kita setelah observasi besok kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Baiklah, demikian percakapan pra observasi saya dengan rekan saya Ibu Trisna Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sebentar, Ibu. Silakan perhatikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat. Kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat. Di antaranya yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, sebab, akibat, alat, dan perbandingan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab dan akibat. Contoh kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Perhatikan contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat berikut ini. 1. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Induk kalimat pada kalimat nomor 1 adalah tanaman ini kekurangan air. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 1 adalah sehingga menjadi layu. Sebab pada kalimat nomor 1 adalah tanaman ini kekurangan air. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 1 adalah sehingga menjadi layu. 2. Tanaman itu dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Induk kalimat pada kalimat nomor 2 adalah tanaman itu dipupuk secara teratur. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 2 adalah maka pertumbuhannya baik. Sebab pada kalimat nomor 2 adalah tanaman itu dipupuk secara teratur. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 2 adalah maka pertumbuhannya baik. 3. Hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Induk kalimat pada kalimat nomor 3 adalah hutan menjadi gundul. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 3 adalah karena adanya penebangan liar. Sebab pada kalimat nomor 3 adalah karena adanya penebangan liar. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 3 adalah hutan menjadi gundul. 4. Suasana di perumahan ini sejuk sebab banyak ditanami pepohonan. Induk kalimat pada kalimat nomor 4 adalah suasana di perumahan ini sejuk. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 4 adalah sebab banyak ditanami pepohonan. Sebab pada kalimat nomor 4 adalah sebab banyak ditanami pepohonan. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 4 adalah suasana di perumahan ini sejuk. 5. Para siswa datang tepat waktu karena akan diadakan upacara bendera. Induk kalimat pada kalimat nomor 5 adalah para siswa datang tepat waktu. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 5 adalah karena akan diadakan upacara bendera. Sebab pada kalimat nomor 5 adalah karena akan diadakan upacara bendera. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 5 adalah para siswa datang tepat waktu. Demikian penjelasan tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, nah setelah menyimak pembelajaran tadi, ternyata kalimat majemuk itu terdiri dari dua kalimat, ya. Yang pertama ada kalimat inti atau induk kalimat, yang kedua ada kalimat pendamping atau anak kalimat. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan contohnya. Contoh pertama, siapa yang mau baca? Nomor 1.
Ditentukan nanti siapa yang akan membacakan ke depan. Nanti semua maju.
cerdas. Sebab bumi berputar pada prosesnya sambil mengelilingi matahari. Akibatnya bumi mengalami siang dan malam. Sebab ban mobilnya kempes. Akibatnya mobil tidak bisa dijalankan. Sebab adik terjatuh. Akibatnya kakinya terluka. Sebab hama tikus memangsa tanaman padi. Akibatnya petani mengalami gagal panen. Sebab bapak menyalakan lampu. Akibatnya ruangan menjadi terang. Sebab Ima rajin merawat tanamannya. Akibatnya tanaman Ima tumbuh subur. Sebab para pengendara mematuhi rambu lalu lintas. Akibatnya lalu lintas menjadi tertib dan lancar. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang maju. Kalau itu sudah bagus ya, sudah rapi juga untuk proses pembuatannya dan diskusinya juga berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu lagi sekali lagi nak. Kita berikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Kembali lagi. Sekarang kelompok berapa? Yang ingin maju? Kelompok dua. Silakan dua. Silakan maju. Oh, kelompok dua ini. Senyum aktif. Siapa yang membacakannya? Martin. Martin yang baca. Silakan Martin. Siapa? Oke, Mesya.
Trisna Amalia. Beliau adalah guru kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya Bu Trisna? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Ibu Trisna, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan percakapan pra observasi kemudian observasi di kelas selama 2 jam Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu Trisna setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya alhamdulillah sudah lega Bu ya. Alhamdulillah kemarin juga saya rasa sudah berjalan dengan lancar proses pembelajaran di kelas kemarin. Alhamdulillah Bu ya, saya pun melihatnya seperti itu. Proses pembelajaran yang Ibu Trisna lakukan kemarin sudah berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu kemarin? Kalau saya menilai sendiri Bu, performa kemarin ya, saya rasa saya masih banyak perlu belajar lagi, kemudian latihan lagi. Ada hal-hal yang masih harus diperbaiki untuk ke depan Bu. Kenapa Ibu Trisna menilai demikian Bu? Ya, saya nilai berdasarkan yang terjadi kemarin ya Bu ya. Berdasarkan RPP yang baru saya buat itu ada beberapa hal yang sudah saya laksanakan. Ada pula juga beberapa yang masih perlu perbaikan. Saya rasa masih kurang maksimal. Jadi seperti itu Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya siap. Baik Bu Trisna, menurut pengamatan saya pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tahapan di mana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Trisna sampaikan pada percakapan kita pra observasi kemarin Bu ya. Kemudian peserta didik juga telah mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi kalimat-kalimat majemuk Bu ya, kemudian mempresentasikannya. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, meningkatkan kompetensi diri dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE di kelas juga sudah nampak ya Bu. Jadi murid-murid di kelas sudah Ibu kelompokkan dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhannya menggunakan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Dan tujuan pembelajaran sudah Ibu capai dengan baik. Bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar ini Bu? Ya, alhamdulillah kalau penilaian Ibu demikian ya Bu ya. Saya juga merasa senang mendengarnya. Saya yang paling saya rasakan itu lega Bu. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan juga lancar. Baiklah Bu. Kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin? Kalau pembelajaran kemarin saya rasa kesulitannya itu adalah mengontrol aktifan siswa ya Bu ya. Apalagi saat diskusi kelompok itu mungkin saya terlalu fokus kepada satu kelompok sehingga kelompok lainnya itu menjadi tidak terarah begitu Bu. Kurang terarah seperti itu. Ya, jadi kendala Ibu Trisna kemarin sulit mengontrol keaktifan siswa Bu ya. Kira-kira apa rencana tindak selanjutnya Bu? Kalau rencana tindak lanjutnya itu nanti saya akan mencoba untuk meningkatkan lagi interaksi dengan siswa dan juga kolaborasi dengan siswa sehingga siswa itu antar teman juga bisa berdiskusi dengan lebih baik dan juga lebih aktif untuk ke depan. Baik sekali rencana Bu Trisna ya Bu ya. Lantas siapa kira-kira Bu yang bisa membantu dan kapan kira-kira bisa dilaksanakan Bu? Kemungkinan untuk ke depan saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu, mana yang harus ditingkatkan lagi dalam pembelajaran saya, kemudian untuk pelaksanaannya mungkin sesegera mungkin. Luar biasa Bu ya rencananya, semoga bisa berjalan dengan lancar Bu. Saya doakan juga seperti itu. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Trisna. Demikianlah hasil observasi kita yang saya catat dalam catatan saya. Terima kasih Bu. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Trisna dapatkan dari proses ini? Pembelajaran yang saya dapatkan itu ternyata pembelajaran diferensiasi itu bisa saya implementasikan di kelas saya dengan baik dan lancar, dan juga saya mendapat inspirasi untuk kedepannya untuk selalu bisa mengimplementasikan dan menyesuaikan gaya belajar dan kebutuhan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Baiklah, terima kasih Bu ya. Selanjutnya mungkin itu saja percakapan kita pasca observasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna Amalia sebagai guru kelas
5 sekolah dasar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.